Belum ada, teacher. Belum ada. Untuk virtual background seharusnya sudah dikirim lewat Bitly link dari invitation masing-masing, ataupun kalau misalnya dari itu tadi yang barusan ngomong tidak ada, siapa ya? Ini Haura, karena aku belum sedia background virtualnya karena tak ada. Oh, Haura biasanya sudah dikirim dari guru kelasnya Haura. Nanti coba ditanya lagi. Aku di 6 Oh, kalau begitu sebenarnya juga. Nah, tuh dikirim ulang oleh ketua OSIS kami, Namira Aisyah ya, Haura. Nanti sama Kak Aisyah tinggal diklik aja dari chat. Oke, baik, sudah. Ya. Oh iya, sama-sama Haura. Baik, sudah jam 13, pukul 13.01, mungkin kita bisa memulai acaranya. Pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di acara OSIS Talks 2021 di siang yang sangat cerah ini. Pertama-tama, untung nggak mendung ya guys. Pertama-tama mungkin saya bisa sapa salam untuk Kepala Bidang Yayasan Lazuardi Hayati, Ibu Lubna Assegaf, dan untuk Bapak Said Haidir, Wakil Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Lazuardi Hayati, dan Ibu Yun Kusumawati, Kepala Sekolah SMP Lazuardi Global Compassionate School, Ibu Iba Muhibah, Direktur Franchise dan Kepala Litbang Lazuardi Global Compassionate School, Ibu Sari Kusuma Dewi, Kepala Sekolah SD Lazuardi Global Compassionate School, Ibu Aitati Rukoyah, Kepala Sekolah Prateka dan TK Lazuardi Global Compassionate School, Ibu Fatima Mutia, Kepala CRM Lazuardi Global Compassionate School, Ibu Zarona, Kepala HRD Lazuardi Global Compassionate School, dan juga kepala-kepala bidang unit Lazuardi yang lain, dan tentunya saya ingin salam untuk para kepala sekolah atau yang mewakili pembina OSIS dari sekolah yang mengikuti acara OSIS Talk hari ini, dan juga Ibu dan Bapak Guru serta teman-teman murid SMP dan adik-adik kelas 5 dan 6. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rundown untuk hari ini. Pertama, kita ada penampilan dari murid kelas 9 SMP Lazuardi Global Compassionate School. Lalu kita ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami. Tunggu dulu, aku mau refresh dulu ya. Refresh. Iya, nggak apa-apa Haura. Dan tentunya kita ada sambutan dari Ibu. Ada sambutan dari Ketua OSIS kami, Namira Aisyah. Lalu kita langsung ke acaranya. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Stafira Aziza sebagai moderator dan MC untuk acara hari ini. Mungkin kita langsung bisa mulai ke acara selanjutnya. Kan kalian sudah tahu ya, saya moderator dan MC-nya. Mungkin saya persilahkan saja untuk share screen penampilannya. Untuk Aisyah, saya persilahkan. Bentar ya. Ini saya pastikan share screen-nya. Sudah terlihat semuanya? Sudah. Ya, mungkin ini saya jelaskan sedikit. Ini adalah penampilan spesial pembukaan dari Ananda Syera berjudul Gajah dari grup Tulus. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat, ku mahir berenang. Bahagia melihat kawanan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku
Wow, berikan tepuk tangan dulu untuk penampilan dari Syara Fianza. Syara ini ya untuk fun fact aja di Lazuardi. Ya, Vira kebiasaan. Jadi untuk Ananda Syara Kamera ini, ini sedang berhalangan. Kamera ini. oh iya nggak apa-apa Haura. Oke, Ananda Syara ini memang sangat apa tuh ya penyanyi handal untuk SMP Lazuardi ya. Nah, lalu setelah penampilan kita masih ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Lazuardi Global Compassionate School. Untuk Miss Yun kami persilahkan untuk memberi sambutannya. Baik Aisyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita. Senang sekali ya, siang hari ini kita menjadi saksi nih, acara perdana, mungkin ini pertama juga nih, Teacher Yun bisa katakan ini pertama di Indonesia. Wah, karena kita menghadirkan Gen Z keren dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, terima kasih ya untuk kehadiran teman dari Lampung yang diwakili oleh Lazuardi Haura, teman dari Jawa Tengah yang diwakili oleh Al-Falah Klaten, juga ada dari tetangga dekat kita, ini sahabat baik kita juga, yaitu teman dari SMP Tirta Marta BPK Penabur, juga sahabat kita juga, teman dari SMP Avicenna Cinere, dan juga adik kita juga, Teacher menyebutnya adik karena SMP-nya menjadi bagian keluarga Lazuardi juga, yaitu teman dari Al-Falah Depok. Nah, ada juga nih teman lintas provinsi yang juga saudara kandung kita juga, yaitu dari Provinsi Banten, ya, teman dari Millennial World School. Ya, jadi ini acara yang sangat inspiratif karena menghadirkan generasi-generasi muda yang tergerak hatinya untuk melakukan perubahan, melakukan kebaikan untuk sekolahnya dan juga untuk lingkungan di sekitarnya. Teacher Yun jadi ingat kalimatnya Ki Hajar Dewantara deh. Pada kenal ya Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu pahlawan kita, tokoh pendidikan di negara kita. Ki Hajar itu mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Nah, jadi emang apapun yang kita lakukan semasa kita hidup itu memang hendaknya yang kita lakukan itu bermanfaat, nggak hanya untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk bangsa kita. Nah, hari ini kita akan mendengar nih praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di sekolahnya masing-masing, tapi juga itu kelak akan menjadi inspirasi untuk kita dalam mengembangkan sekolah kita. Jadi memang kolaborasi antar sekolah ini memang harus kita lakukan ya, harus kita pererat dan kita perkuat lagi, karena hanya dengan berkolaborasilah banyak tujuan besar nanti akan lebih tercapai daripada kita jalan sendiri-sendiri gitu loh ya. Nah, ketika kita berkolaborasi, hasilnya akan jauh lebih dahsyat dan tentu saja kebaikan yang terbesar akan dirasakan oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Merdeka! Terima kasih kepada OSIS Lazuardi yang sudah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan acara ini memang perdana, tapi ini bukan satu-satunya dan bukan pertama ataupun untuk terakhir kalinya ya. Tapi kita berharap setelah ini akan berlanjut OSIS Talk lainnya yang bisa terus menginspirasi dan bisa memberikan masukan untuk kita dalam menjalankan organisasi di sekolah. Nanti kita boleh bergantian yang menjadi host setelah ini, boleh teman dari Tirta Marta, atau juga teman dari Klaten, ataupun teman dari Solo gitu ya, kita boleh
saling bertukar nanti sehingga semua punya pengalaman bagaimana mengorganize sebuah acara yang melibatkan berbagai sekolah, termasuk juga sekolah-sekolah dari lintas provinsi. Mudah-mudahan banyak manfaat ya yang kita dapat dari acara ini. Salah satu yang membanggakan kami semua para guru adalah melihat generasi penerus bangsa ini saling bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk memajukan bangsa kita tercinta. Buat guru-guru itu adalah sebuah sebuah kebahagiaan tersendiri karena melihat anak-anaknya tumbuh, melihat anak-anaknya berupaya melakukan praktik-praktik baik yang akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itu saja mungkin yang Teacher Yun sampaikan, justru nggak sabar ingin melihat seperti apa sih insight-insight yang akan kalian bagi kami di audiens pada sore hari ini. Nah, teman-teman yang belum bergabung di OSIS, yang menonton acara ini mudah-mudahan terinspirasi ya. Ternyata bergabung di OSIS itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah menjalin pertemanan dengan rekan-rekan dari sekolah lain, bahkan dari provinsi lain. Gitu. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Aisyah, terima kasih Teacher Tanda, terima kasih juga teman-teman panelis, Bapak Ibu guru yang telah mendukung acara hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Miss Yun. Mungkin kita sekarang lanjut kepada sambutan dari Ketua OSIS SMP Lazuardi Global Compassionate School untuk Aisyah. Kami persilahkan untuk membaca sambutannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Aisyah Anggawi, Ketua OSIS SMP Lazuardi Global Compassionate School Cinere. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua tamu undangan yang telah hadir dan selamat datang untuk semuanya di acara OSIS Talks hari ini. Mungkin seperti yang sudah sempat disinggung-singgung, acara OSIS Talk ini kita adakan untuk menjadi sarana berbagi pengalaman untuk para ketua OSIS dari berbagai macam sekolah, menjadi sumber inspirasi untuk para penerus pengurus OSIS, dan juga menjadi sarana kritik dan saran untuk kita dan sekolah. Berhubung adanya pandemi COVID-19, cara kerja organisasi intrasekolah ini tentunya banyak sekali berubah. Dan hal itu membuat angkatan OSIS tahun ini berbeda dan spesial. Itu juga menjadi salah satu alasan kita menyelenggarakan acara hari ini. Namun menurut saya perubahan tersebut justru berdampak positif untuk beberapa program atau acara OSIS yang kami selenggarakan. Seperti contohnya adalah acara terbesar kami, Lazuardi Talent Festival. Memang benar kita tidak bisa membuka event besar seperti biasanya kalau sekolah-sekolah mengadakan event gitu, bajak bazar, ada penampilan macam-macam, mungkin banyak yang kita tidak bisa lakukan dalam segi acara. Namun karena online ini kita bisa mengundang banyak sekali orang-orang yang mungkin sulit kita jangkau jika kita melakukannya offline. Kita jadi bisa mengundang teman-teman dari segala penjuru Indonesia. Memang pandemi ini bukan sesuatu yang mudah kita lewati. Banyak sekali tantangan-tantangan baru yang semua dari kita harus menjalaninya. Mungkin dari OSIS yang tadinya kita bisa terus bertatap mata, terus bekerja sama dengan bareng dan merasa feel-nya untuk bersama-sama, mungkin sekarang itu menjadi sesuatu hal yang susah. Namun saya percaya di setiap tantangan memiliki hikmahnya sendiri. Dan di setiap masalah pasti ada solusinya. Dan mungkin itu saja semua yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Aisyah yang sudah memberi sambutan yang sangat-sangat berwibawa ya. Aduh, saya agak sedikit, wow, Aisyah, you are so cool. Mungkin sekarang kita bisa lanjut untuk doa agar acara hari ini OSIS Talks bisa berjalan dengan lancar. Untuk divisi Rohis, Muhammad Azim mungkin bisa dilanjutkan. Saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah Betul. kita mengangkat kedua tangan kita sebagai rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam acara kali ini. Semoga dengan doa ini segala urusan kita semua dilancarkan dan dimudahkan olehnya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Azim, Ketua Rohis dari OSIS Lazuardi. Ya, maaf saya agak nervous. Mungkin sekarang sudah waktunya untuk menjalankan acara panel discussion OSIS Talk. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama kita. Oke, untuk teknis diskusi panel hari ini, satu sesi kita ada 15 pertanyaan. Satu pertanyaan bisa dijawab oleh 3 panelis. 3 panelis tersebut saya sebagai moderator yang akan memilih. Baik, apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut saja. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa alasan kalian ingin maju menjadi ketua OSIS? Untuk panelis pertama, saya persilahkan Panji dari Lazuardi. Apakah sudah ada Panji di sini? Iya, halo. Ada. Baik, apakah bisa menjawab pertanyaan pertama? Yaitu, apa alasan kalian ingin maju menjadi ketua OSIS? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan itu, saya maju ke ketua OSIS karena saya ingin membuat sekolah kita tuh berkreasi lah, bervariasi, terus ngadain program kayak gitu. Ya segitu saja sih, kayak saya memang ingin membuat sekolah saya menarik. Terima kasih. Iya, benar sekali. Untuk membuat sekolah menarik itu salah satu kayak apa ya istilahnya, salah satu chance to promosi sekolah tentunya dengan program-program yang menarik. Dan mungkin untuk panelis kedua, untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah ada Anin di sini bisa menjawab pertanyaan pertama? Ya, ada saya. Alright. Terima Bisa kasih dijawab. atas pertanyaannya. Alasan saya ingin maju sebagai wakil ketua OSIS adalah ingin terlibat langsung dalam organisasi, dan saya juga ingin langsung merasakan bagaimana berada di dalam sebuah organisasi dan menjalankannya agar visi dan misi OSIS Lazuardi Haura dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih untuk Anin. Baik, kita lanjut ke panelis ketiga. Apakah sudah ada Tasya bisa menjawab pertanyaan pertama? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aska Natasha. Saya dari SMP Avicenna Cinere. Di sini alasan saya ingin maju sebagai ketua OSIS. Yang pertama, saya ingin mengasah kemampuan kepemimpinan dan menambah pengalaman. Karena ini kali pertamanya saya mengemban amanah untuk menjadi ketua OSIS. Lalu yang kedua, keberadaan saya sebagai ketua OSIS bisa bermanfaat bagi teman-teman saya. Bermanfaat dalam artian saya bisa membantu mereka mengekspresikan diri mereka, mengasah keterampilan mereka, bisa menjadi wadah yang menampung aspirasi dan kreativitas sehingga terciptalah penerus yang cerdas dan bermutu. Terima kasih. Wow, sama-sama Tasya. Jawaban kamu itu tuh sangat fully planned gitu, dari ujung sini ke sini. Oke, ini lurus begini. Keren sih, keren. Oke, itu sudah pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Aduh, Nanti ke 8 panelis bisa tampil ya. Nah,
8 panelis yang tampil. Ke-7 panelis ya. Nah, Iya, 7 panelis, Pak. yes, Baik. tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan. Baik. Maaf. Untuk pertanyaan kedua, apakah menurut Anda pandemi ini berdampak pada cara organisasi Anda beroperasi? Tentunya pandemi ini kan sangat menyebalkan ya, jadi ya mungkin ada. Untuk panelis pertama, saya persilakan untuk Gladys menjawab. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pandemi ini berdampak pada acara organisasi OSIS beroperasi. Yang seperti kita ketahui, fungsi OSIS adalah wadah para siswa untuk mengembangkan diri dan kreativitas, seperti kegiatan acara peringatan kemerdekaan dan Hari Raya Keagamaan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk jawabannya, Gladys. Jadi ya tentunya selama pandemi ini program-program tuh kayak dihambat sedikit kali ya. Mungkin kita bisa ada pernyataan lagi dari Namira. Halo, apakah ada Namira? Halo. Hai. Jadi ya, nama saya Namira. Saya adalah ketua OSIS dari Millennial World School. Jadi salah satu hambatan di organisasi kami pas pandemi ini itu pertama kita gak bisa menjalankan beberapa program kayak tadi, dan ide-ide program juga harus diminimize atau dilimit karena tidak punya banyak akses saat pandemi ini. Terima kasih untuk Namira. Iya sih, tadi seperti Gladys dan Namira, emang benar sih pandemi ini sangat menghambat. Mungkin kita bisa ditambahkan dari panelis ketiga, Claudio atau Ya, halo. halo. Hai. Jadi menurut saya pandemi memang berdampak sekali kepada program OSIS. Kenapa? Yang pertama, kita lokasinya itu sangat berbeda dan fasilitasnya itu tidak sekomplit di sekolah. Jadi beberapa program itu belum tentu kita bisa dilaksanain secara online. Iya, jadi juga kebanyakan program-program dari beberapa divisi itu kurang menarik lah kalau online, dan beberapa fasilitas itu lagi kurang. Plus juga saat mengerjakan semua program ini, proses-prosesnya juga belum tentu juga anggotanya itu bakal kayak gampang itu mengerjakannya. Mungkin masalahnya juga tentang sinyal, kuota, dan lain-lain lah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Namanya Claudio ya. Maaf, saya tidak bisa terlihat. Senang saya Claudio, panggilnya aja Rama. Oh, oke. Thank you. Baik, terima kasih untuk 3 panelis untuk menjawab pertanyaan kedua. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Apa hambatan-hambatan yang Anda hadapi selama sekolah online dan cara mengatasinya tentunya? Untuk panelis pertama, saya persilahkan untuk Nuha untuk menjawab. Oke, sebelumnya aku meminta maaf banget ini background OSIS-nya kebalik. Saya udah coba untuk setting tapi nggak bisa berubah. Saya nggak tahu kenapa. Oke, hambatan-hambatan yang saya hadapi selama sekolah online biasanya susah sinyal ya. Apalagi Klaten itu kan bisa dibilang kota kecil yang kalau di desa-desa itu banyak yang susah sinyal. Terus cara mengatasinya, ya biasanya ada beberapa yang di coaching ke sekolah, dipanggil ke sekolah, terus mereka bisa belajar dari sekolah dan itu lebih gampang sebenarnya, tapi tetap dengan protokol kesehatan pastinya. Terima kasih. Sama-sama untuk Nuha. Bener, aku juga mengalami sendiri sinyalnya jelek banget di Jakarta juga. Aduh, mungkin bisa ditanggapi lagi dengan untuk panelis Tasya. Halo, ada Tasya. Oke, terima kasih. Jadi hambatan-hambatan apa saja yang dialami selama sekolah online dan bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Yang pertama, hambatan dari sekolah online itu yang pasti tidak bisa berinteraksi sosial secara langsung, baik bertatap muka atau hanya sekedar bertemu.
Sehingga nih nggak jarang kalau misalnya kita semuanya itu ingin secepatnya bisa masuk sekolah. Nah, lalu yang kedua, kurangnya komunikasi yang baik dari guru dan murid sehingga terkadang menyebabkan kurangnya komunikasi dan respect guru ke gurid dan begitu juga sebaliknya. Kemudian cara yang saya gunakan untuk mengatasi yang pertama, saya membuat pertemuan gitu di Zoom atau di telepon dengan teman-teman, dengan guru, supaya interaksi kami tidak terputus. Dan juga biasanya kita mendengarkan cerita atau sharing dari teman-teman, dari guru. Lalu kemudian yang kedua, dengan menetapkan yang namanya itu setting rules. Sebelum pelajaran dimulai ini, jadi kita menetapkan yang namanya tuh setting rules. Jadi gunanya setting rules ini untuk membuat siswa paham betul dengan hal-hal yang dapat mereka lakukan dan hal-hal yang memang dilarang saat pembelajaran berlangsung. Nah, jadi apabila ada yang melanggar saat setelah setting rules itu dibuat, maka ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Tentunya dalam penerapan setting rules ini juga dengan persetujuan dari guru dan siswa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Maaf Tasya. Mungkin kita langsung ke panelis ketiga untuk sebentar. Untuk Nuha, saya persilahkan. Ini masih pertanyaan hambatan tadi, hambatan selama pandemi. Iya, benar. Tadi saya sudah jawab. Maaf. Apa nama? Saya salah. Astagfirullah, maaf. Untuk Anin, maaf. Saya scrollnya terlalu jauh. Hambatan yang saya alami saat belajar Apakah ada Anin? kadang terkendala sinyal lah. Karena sehingga ada beberapa penjelasan dari teacher yang terputus. Saya mengatasinya dengan berkomunikasi dengan teacher dan juga mengulang materi yang diberikan oleh teacher melalui video pembelajaran yang komunikatif yang saya dapat bisa teratasi dengan baik. Baik, terima kasih Anin untuk opininya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Masalah terbesar yang Anda temui selama berorganisasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Untuk Panji, saya persilahkan. Sebelum Panji ngomong, saya perkenalkan dulu. Panji itu, kalau misalnya saya lihat itu dari Ketua OSIS SMP Lazuardi Kamila. Maaf, mungkin tadi sudah diperkenalkan, tapi mungkin yang tidak terdengar, ya si Panji ini dari Lazuardi Kamila, jadi kayak sister school-nya Lazuardi gitulah. Oke, untuk Panji saya persilahkan. Jadi masalah terberat tentang tentang OSIS ya? Terberat. Iya, sama berorganisasi. Kalau menurutku masalah terbesar itu komunikasi sih. Kayak komunikasi itu penting banget soalnya. Jadi kalau masalahnya komunikasi, contoh masalah komunikasi ya, sinyal, terus ada yang jarang pegang HP, kayak gitu. Nah, karena masalah ini, jadi kita tuh berkomunikasinya sulit. Kayak kalau kita ada kegiatan ini, ngasih taunya susah. Ya seperti itulah kalau menurut yang paling berat. Terima kasih untuk Panji. Iya sih, saya juga merasa kalau misalnya begini tuh agak susah komunikasinya. Baik, untuk panelis kedua, saya persilahkan Gladys, dan saya perkenalkan lagi Gladys ini tuh dari Sekolah Sahabat Lazuardi dari Ketua OSIS dari Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Untuk Gladys, saya persilahkan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya. Masalah terbesar yang saya temui selama berorganisasi adalah kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan saat organisasi OSIS berlangsung sebelum pandemi tidak dapat terlaksana saat ini, seperti kegiatan paskibra saat Hari Kemerdekaan, dan juga kegiatan lomba olahraga dan lomba talenta. Terima kasih. Terima kasih, Gladys. Iya sih, benar juga kalau misalnya itu. Mungkin sekarang kita lanjut ke panelis ketiga, yaitu Nuha. Nuha ini tuh dari Ketua OSIS Lazuardi Al-Falah Klaten.
ini salah satu apa ya istilahnya, kalau misalnya nggak salah, kalau misalnya dari Klaten tuh Pak Tandang kan dulu pernah ngajar di Lazuardi Alfa Klaten ya, Nuha? Ya, saya persilahkan untuk Nuha menjawab pertanyaan ke yang tadi yang masalah terbesar yang Anda temui selama berorganisasi dan bagaimana Anda mengatasinya. Terima kasih. Oke, baik. Masalah terbesar yang saya temui selama berorganisasi sama seperti Panji tadi, berkomunikasi juga. Biasanya kita apa ya? Ada beberapa pro kontra kalau misal kita lagi berkomunikasi, terutama bermusyawarah juga. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Jadi kesusahannya biasanya di situ. Terus juga kalau misal murid lagi agak, maaf ya, bisa dibilang agak ngeyel, di situ kita benar-benar kewalahan untuk ngurusnya. Begitu. Ya, saya sangat relate dengan murid-murid ngeyel tersebut ya. Dari tadi saya juga melihat beberapa panelis kita geleng-geleng juga. Ya, itu salah satu yang sangat terbesar menurut aku juga mengganggu. Ya, terima kasih. Sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kalian merasa bahwa tantangan-tantangan selama masa pandemi lebih sulit daripada tantangan offline? Untuk panelis pertama, saya persilahkan untuk Anin. Tadi Anin itu tuh kalau misalnya nggak salah dari Ketua OSIS Lazuardi Haura Lampung. Kalau misalnya saya, atau salah orang saya? Ya, benar-benar. Oh iya. Oke, untuk Anin saya persilahkan. Sebenarnya kalau kita bilang tantangan, maka baik itu offline ataupun online tetap ada tantangannya. Bila offline, tantangan kita bagaimana bisa tetap menjalin kolaborasi antar tim, sehingga bisa menjalankan program dan kegiatan dengan baik. Namun, bila online, tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana tetap harus kreatif dan juga harus tetap menjaga kerjasama dan komunikasi, sehingga kegiatan di masa pandemi ini tetap berjalan dengan lancar dan tim juga tetap kompak. Terima kasih Anin untuk menjawab pertanyaan kelima. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk panelis kedua untuk tadi maaf tadi namanya Claudio Lomo, dipanggilnya siapa? Rama. Maaf saya kurang dengar atau ingat. Iya, ya nggak apa-apa. Oke, saya persilahkan. Jadi pandemi dengan offline ya. Menurut saya sih pandemi kayaknya lebih susah dah. Kenapa? Lagi fasilitas kurang, kita kan memang lagi beda tempatnya ya, lokasinya. Jadi belum tentu kebanyakan acara itu dapat dilaksanakan, dan benar-benar kalau untuk saya itu kalau mau pengen ngituin program atau acara itu harus perlu mikir tentang fasilitas itu cukup nggak dan lain-lain gitulah. Dan juga komunikasi juga agak sulit ya, belum tentu semuanya itu punya HP bagus dan kuota yang kenceng dan lain-lain. Jadi ya pandemi terkadang lebih susah. Ya, terima kasih untuk Rama. Ya, saya ingat. Terima kasih untuk untuk opininya Rama. Nah, kalau misalnya saya ucapkan lagi, si Rama ini tuh tadi udah saya kasih tahu ya dari Lazuardi Alfalah Depok. Jadi dekat-dekat aja sih Depok. Ya, mungkin kita pernah ke Lazuardi Alfalah Depok ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke panelis ketiga yaitu Namira. Halo, Namira? Halo, oke. Jadi menurut saya yang lebih challenging itu obviously pas pandemi ini. Soalnya kalau kita punya masalah pas lagi offline school, kita kan bisa langsung ketok pintu kelas sebelah, terus kita bisa langsung bantu. Dan menurut saya itu juga lebih gampang, dan komunikasi juga lebih gampang juga kan. Kalau misalnya ada misunderstanding gitu, ada salah paham, kita bisa langsung ketemu, kita bisa langsung beresin in real life gitu. Tapi kalau online agak susah juga gitu, komunikasinya juga kurang. Jadi ya menurut saya
pas pandemi ini lebih susah. Iya, terima kasih untuk Namira. Kayaknya kita setuju kalau misalnya sebenarnya sih offline online sebenarnya susah-susah aja, tapi kayaknya lebih susah di online-nya. Mungkin karena kita kayak baru 2 tahun ya kan ya guys? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa target-target di organisasi kalian? Dan apakah target tersebut telah tercapai? Untuk Tasya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi, salah satu target di organisasi kami, SMP Avicenna Cinere, yaitu Tridasa Cakradara. Yang pertama, salah satu target kami itu adalah beradaptasi dengan masa pandemi, membuat acara-acara tetap asik dan menarik, serta mengedepankan siswa-siswi untuk berakhlak mulia dan berpikir positif menggunakan 7 Habits. Sebagian besar dari target tersebut telah tercapai dan juga respon dari siswa-siswi sekolah terhadap program yang saya buat sungguh sangat membuat saya senang karena ketertarikan mereka terhadap program dan ekspektasi yang diharapkan mereka itu sangat tinggi sehingga membuat saya tetap bersemangat dalam mengasah dan menjalankan program-program yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Alhamdulillah program-program kamu banyak yang suka kan ya? Alhamdulillah. Ya, Nah, benar. mungkin good. Mungkin kita lanjut ke panelis kedua, Namira lagi. Untuk pertanyaan, apa target-target di organisasi kalian dan apakah target tersebut telah tercapai? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi target-targetnya organisasi kami itu kita lagi pandemi ini, jadi kita ngegunain all this tech savvy thing. Jadi semuanya online kan. Jadi kita ngegunain semua ini. Jadi pertama kan kalau online kita bisa pertama promote sekolah lebih gampang kan. Kita bisa langsung fokus dengan social media atau ngepromotnya lewat internet. Terus kita juga fokus membuat program yang bisa memotivate students untuk semangat belajar dan aktif di sekolah. Dan beberapa program udah dijalanin dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Thank you for the good news. Itu benar-benar kalau misalnya program sukses tuh kayak alhamdulillah finally it's done gitu. I'll get over it gitu. Itu menurut saya ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa respon siswa-siswi sekolah kalian terhadap program yang kalian buat? Untuk panelis pertama, Gladys, saya persilahkan. Untuk saat ini, respon siswa dan siswi aktif dalam berpartisipasi, walaupun kadang tidak efektif dan maksimal seperti saat kegiatan OSIS sebelum pandemi. Terima kasih untuk jawabannya, Gladys. Sekarang kita ke panelis kedua, yaitu Tasya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Jadi, respon dari siswa-siswi dan terhadap program yang saya buat itu tuh baik karena setiap program-program yang saya buat itu tuh sudah sesuai persetujuan dan memang menarik kalau misalnya diadakan secara daring. Lalu ketertarikan mereka terhadap program dan hal-hal yang saya buat itu tuh memang bisa men-treat mereka menjadi siswa yang aktif, bisa mengedepankan kayak menunjukkan bagaimana karakter mereka, terus juga bisa membuat knowledge sharing di antara kita itu tetap berjalan. Nah, jadi respon dari mereka itu membuat saya tetap bisa berpikir untuk semakin bersemangat dalam membuat acara-acara yang terus menarik dan melewati masa pandemi ini dengan tetap bersinergi dan juga tetap mengasah kemampuan kami walaupun tetap belum bisa bertatap muka. Terima kasih. Terima kasih untuk menjawab pertanyaannya, Tasya. Mungkin kita lanjut ke panelis ketiga. Untuk Nuha menjawab pertanyaan ini, apa respon siswa-siswi sekolah kalian terhadap program yang kalian buat?
Respon para anggota, kalau dilihat secara keseluruhan, ada beberapa yang masih kurang antusias, kurang aktif juga, terutama kalau di klub itu kan kita ketemunya lewat Meet, secara daring ya pastinya. Jadi, ya seperti yang aku bilang tadi, karena kita ada beberapa murid yang kesusahan sinyal, jadi ada beberapa yang nggak bisa masuk, atau bolos, benar-benar nggak ngomong apa-apa, nggak izin apa-apa kalau misal ada Meet, itu sih. Terima kasih atas jawabannya Nuha. Maaf, tadi saya ada kendala teknis. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selama pandemi ini, bagaimana keadaan sosial kalian? Sekarang ini lebih personal. Untuk Panji, saya persilahkan. Ya, alhamdulillah banget sosialku masih aman. Ya, terkadang saya masih bertemu dengan kakak kelas saya, alumni saya lah. Kayak bertemu, kita olahraga bareng. Saya lebih sering ajak kakak kelas saya main badminton sih. Karena memang hobi kita itu, ya sosialku aman. Alhamdulillah aman ya. Saya sendiri sih sebenarnya sosial enggak banget, tapi mungkin karena OSIS Talks ini kita lebih sosial ya. Oke, sekarang kita lanjut ke panelis kedua. Untuk Anin bisa menjawab pertanyaan ini. Saya persilahkan. Hubungan sosial saya dalam keadaan pandemi ini sekarang alhamdulillah tetap baik, saling berkomunikasi dan berkolaborasi melalui aplikasi seperti WA, Google Meet, dan lain-lain. Wow, sepertinya keadaan sosial kalian sangat baik-baik saja. Mungkin Rama bisa mempunyai jawaban yang berbeda? Iya, saya sangat beda sekali. Tergantung dengan keadaan sih tentang membahas topik atau apa. Jika topiknya itu tentang beberapa ngituin acara atau ada request, itu biasanya aktif sekali dan ramai. Tetapi kalau secara personal kayak ngomongin tentang ya kayak temenan lah, basa-basi kayak gitu, saya sebenarnya tidak ada. Jadi ya WhatsApp saya, Instagram, DM kosong sekali. Oh, jadi seriously nggak ada kayak hai mau main game apa kayak kan sekarang online Enggak, gitu. saya sendiri. Paling di WhatsApp Oh. tentang apa ya, pelajaran. Makanya kalau misalnya temen tuh WhatsApp pelajaran doang, nanti kayak minta tugas, minta jawaban, gitu-gitu doang ya? Terkadang Iya, terkadang juga ya paling nanya-nanya sedikit, habis itu udah. Wow, beda Nggak ya. ganti sekali dari apa ya, awal pandemi enggak deh, dari awal kelas 8 kalau nggak salah. Oh, dari awal kelas 8 ya. Alright, thank you so much for the change of answers. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa perbaikan yang bisa Anda buat untuk membuat organisasi Anda lebih baik? Dan bagaimana cara Anda melakukan hal tersebut? Saya persilahkan untuk Namira menjawab ini. Oke, jadi improvement yang mungkin kami OSIS bisa ambil adalah prioritize communication. Soalnya communication pasti everyone can agree to this ya. Communication is key to teamwork. Izin minum dulu ya. Communication is key to teamwork and mungkin pas tahun kemarin kita komunikasi gak begitu konsisten, jadi ada yang checklist 1 belum baca grup WhatsApp, jadi itu communication is something that we're still trying to improve and we're trying to get used to it. Thank you. Thank you so much. Bener sih, kayak dari tadi tuh palingan masalah-masalah tuh komunikasi, hubungan sinyal, it's like super, ya itu-itu aja masalahnya, dan itu bener-bener susah ya. Ya, masa mau marah-marah sama sinyal kan nggak mungkin. Thank you for the answer. Mungkin kita bisa lanjut ke panelis kedua. Untuk Tasya bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Jadi perbaikan yang bisa saya buat untuk organisasi saya bisa menjadi lebih baik. Yang pertama, saya bisa lakukan yang namanya memperbaiki komunikasi terlebih dahulu. Karena menurut saya organisasi tanpa komunikasi yang baik tidak akan bisa menjadi organisasi yang baik. Nah, miskomunikasi
adalah salah satu masalah yang cukup berat untuk sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Lalu cara saya menanggulangi miskomunikasi tersebut adalah dengan cara memperbanyak komunikasi dengan teman-teman OSIS yang lain, seperti lebih sering diskusi antar OSIS, teman, dan terutama dengan guru-guru. Kemudian yang kedua, menurut saya membagi waktu secara efisien. Karena selain menjadi ketua, menjadi wakil, kita adalah seorang pelajar yang memang kewajiban utamanya itu adalah belajar. Selain itu, kita juga dipercaya untuk menjadi ketua OSIS. Nah, pasti suatu saat adalah waktu kita bentrok antara aktivitas atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, menurut saya, cara yang bisa dilakukan adalah belajar untuk berpikir put first thing first, yaitu dengan belajar untuk menentukan mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak sesuai situasi kita pada saat itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak untuk Tasya pertanyaannya. Wow, it's so amazing. Mungkin kita bisa lanjut ke panelis ketiga, Anin, untuk menjawab pertanyaan ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Perbaikan yang bisa saya lakukan adalah tetap menjalin komunikasi dengan tim, sehingga dapat bekerja sama dan dengan baik atau lancar dan juga melakukan rapat evaluasi, sehingga apa yang bisa diperbaiki, kita bisa komunikasi dalam rapat itu, dan juga menjalin kerjasama dengan OSIS di sekolah lain dengan bertukar pengalaman, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Terima kasih untuk jawabannya, Anin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa momen yang paling kalian banggakan selama 1 tahun berorganisasi? Untuk pertanyaan ini, saya persilahkan untuk Gladys menjawab pertama. Saya persilahkan. Terima kasih. Yang saya banggakan selama 1 tahun berorganisasi adalah saya dapat membuat dan melaksanakan program kegiatan OSIS yang berjalan dengan lancar. Dan program-program tersebut memenuhi ekspektasi semua siswa dan siswi. Walaupun ini masih dalam pandemi dan lebih banyak kegiatan yang dilakukan online. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya, Gladys. Thankfully, kamu bangga sekali dengan kebanggaan itu. Mungkin kita bisa share lagi dari Namira. What is your most bangga banget selama 1 tahun berorganisasi? Saya persilahkan. I guess ini bukan kayak satu bangga poin gitu ya, tapi what makes me really happy di tahun OSIS ini itu discussion sama setiap kita udah selesai acara atau acaranya udah sukses gitu, nanti we keep hyping on each other, kita semangatin sesama gitu. Terus kalau discussion juga kita kalau misalnya lagi meeting kita juga help each other out, and pokoknya everyone is in full spirit, and aku seneng banget. Jujur aku tersentuh soalnya banyak banget yang semangat OSIS gitu. Yeah, thank you. Oh, that is so nice. Kayak, wow, pada semangat OSIS, alhamdulillah pada semangat OSIS ya. Jadi, anggota-anggotanya tuh berkembang and active. Oh my God, that is so cool. Mungkin untuk panelis untuk menjawab pertanyaan ini, Panji, saya persilahkan. Ya, untuk yang paling membanggakan ya, programnya kan jalan. Ya, yang paling membanggakan untuk programnya yang kemarin, yang 17 Agustus. Kan saya menjalankan buat video tuh. Ya, jadi banyak OSIS masuk. Saya berekspektasi itu agak takut. Karena lumayan berat sih buatnya. Jadi nggak takut ya. Ternyata bagus. Ya, karena itu saya agak senang dan bangga. Ya, Alhamdulillah. Udah senang. Oh, udah seneng terus bangga. Ya. Emang apalagi kalau misalnya perayaannya tuh 17 Agustus kan kayak wow, 17 Agustusan, hore. Kalau misalnya offline kan kita biasanya tarik tambang atau ngapain. Ya alhamdulillah ini salah satu momen yang paling membanggakan untuk Panji. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
apakah sivitas akademika sekolah Anda kooperatif akan program-program yang organisasi Anda siapkan? Untuk Rama, saya persilakan menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi itu kan sekolah, alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang besar dari sekolah, mulai dari bagaimana mengoperasikan YouTube, Zoom, Google Meet, hingga berkesempatan belajar menjadi moderator dan memberikan saran-saran dalam melakukan kegiatan OSIS. Ya, sangat membantu, terkadang memberi opini, ide, atau saran untuk beberapa program. Wow, yeah, I can agree with that. Thank you untuk jawabannya. Lalu saya persilakan untuk Nuha untuk menjawab pertanyaan ini. Sivitas akademika sekolah. Secara akademik untuk pandemi ini perlombaan masih belum ada ya. Kalau di sini masih belum banyak lomba-lomba lagi. Secara online itu jarang banget. Kemarin ada lomba yang sebenarnya hampir diikutin juga, tapi karena udah hampir tenggat waktunya, akhirnya kita nggak bisa ikut. Cuma kalau sebelum pandemi ini, alhamdulillah lumayan bagus untuk Lazuardi. Thank you for the answer. Insya Allah sih untuk supportnya bisa ditingkatkan lagi mungkin kayak. Oke, saya persilahkan untuk panelis ketiga menjawab ini. Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, sivitas akademika di sekolah saya sangat kooperatif dan mendukung setiap program yang diselenggarakan oleh OSIS, yaitu terutama OSIS Tridasa Cakradara sendiri. Nah, sekolah itu memberikan bantuan yang sangat maksimal dalam OSIS menyelenggarakan setiap programnya. Itu mengapa sekolah adalah salah satu alasan besar mengapa OSIS itu bisa menjalankan program-program dan program-program yang diselenggarakan itu dapat sukses dilaksanakan. Selain itu, OSIS juga merupakan organisasi yang menurut saya itu paling tepat untuk menjadi fasilitator untuk semua warga sekolah yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari kami. Terima kasih. Wah, sama-sama. Alhamdulillah jawabannya sangat straight to the point and benar-benar detail. Mungkin kita lanjut ke sebentar. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana kerjasama tim di organisasi Anda? Untuk Anin, panelis pertama, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kerjasama tim dalam sekolah kami saling berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan masukan baik dari teacher dan teman-teman, sehingga terjalin kerjasama tim yang baik. Sekian. Wow, terima kasih untuk jawabannya Anin. Berarti udah lumayan kali ya kerjasamanya. Mungkin dari Namira bisa menambahkan? Kerjasama di organisasi kami juga alhamdulillah bekerja baik, teamwork kami bagus, even if komunikasinya juga tadi kan dibilang belum begitu pas banget, tapi when we're working itu bisa dibilang kita alhamdulillah everything goes out fine. That is so nice to hear untuk kalian. Kalau misalnya sinerginya baik sih, kayak tuh semangat itu mengerjakan program. Mungkin tadi untuk Gladys saya persilahkan untuk menanggapi, mungkin mempunyai pengalaman yang beda atau mungkin sama. Terima kasih. Menurut saya, kerja tim di organisasi OSIS saat ini semua sudah bekerja dengan baik dan aktif berpartisipasi, di mana masing-masing anggota dibagi tugas yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Tim kami memiliki ide yang terus mengalir serta kreativitas yang tinggi, walaupun masih ada beberapa anggota yang merasa pekerjaan OSIS terlalu berat bagi mereka, tetapi kami tetap saling membantu dan memotivasi. Sekian. Oh, terima kasih.
Emang bener sih kalau misalnya ada salah satu anggota kita ada keberatan, pasti tentunya sebagai tim ya, kita harus work together istilahnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah Anda sudah menjadi pemimpin yang baik? Untuk Tasya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari pandangan saya sudah cukup baik menjadi seorang pemimpin. Tapi bukan berarti saya selalu benar dalam setiap tindakan yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya sering mendengarkan dan memahami apa yang sebenarnya teman-teman OSIS dan non-OSIS itu butuhkan dan apa saja yang mereka rasakan tentang kinerja yang saya lakukan. Terus saya juga mencoba untuk memahami mereka, terus menerima semua masukan dari orang sekitar, membuat saya itu merasa terus belajar dan berkembang untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu rendah hati, lebih banyak mendengarkan orang lain, lebih banyak mendengarkan masukan, lalu memahami, dan juga menurut saya tidak arogan itu adalah salah satu yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dengan mendengarkan masukan banyak orang, terus juga membuat saya dapat berpikir dengan kritis dan cermat dalam menjadi seorang leader, seorang pemimpin gitu, ketua OSIS. Dan masukan tersebut seringkali membuat saya dapat merasakan dari sudut pandang orang lain untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa rendah hati dan juga peduli sesama teman, sesama anggota. Jadi tidak ada yang namanya tuh mentang-mentang pemimpin itu memerintahkan orang lain dan juga arogan sesama kita semua seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama Tasya. Kamu tuh sangat humble sekali ya. Aku tadi baru notice kayak it's so nice to talk to you. I think you're a very nice person. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk Nuha untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, thank you. Honestly, I can judge myself pastinya. Aku nggak bisa nilai aku sendiri itu udah bagus belum jadi pemimpin atau aku tuh jelek banget kayaknya jadi pemimpin. Tapi trust me, aku benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk bisa Excuse me guys. nyesuaiin. Guys, udah jam 2 tuh. Iya, sebentar Haura. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Nuha? Oke, thank you. Bisa menyesuaikan diri dengan aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan anggota-anggota lain. Misal kalau aku lagi negur mereka, gimana sih cara yang tepat, cara yang bikin mereka bisa nerima teguran aku atau teguran mereka, teguran anggota-anggota yang lain. Terus juga aku berusaha banget untuk bisa memunculkan ide-ide program baru untuk OSIS di semester kemarin. Tapi mungkin karena pandemi ini ide-ide aku tuh belum semuanya keluar. Jadi aku harap kedepannya bisa lebih baik lagi. Thank you. You're welcome. Ya, semoga semua ide-ide di OSIS kalian terjalan dengan lancar. Mungkin untuk Rama, untuk menjawab pertanyaan terakhir dan menjadi panelis penjawab terakhir, saya persilahkan. Tentang pemimpin yang baik ya. Jadi pemimpin yang baik. Jawaban saya masih terus belajar dan jika pun masih banyak kekurangan, tapi saya dan teman-teman saya semua sedang proses belajar menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut saya adalah orang yang terus belajar dari kesalahannya dan terus memperbaikinya. Itu dari saya. Terima kasih atas. Oh, kenapa? Itu saja dari saya. Oh iya, maaf. Maaf memotong pembicaraan kamu, Rama. Tadi saya agak macet-macet. Baik, terima kasih untuk panelis-panelis, ketujuh panelis hari ini. Selanjutnya kita akan adakan satu sesi tanya-jawab dari audiens. Saya persilakan untuk satu orang yang beruntung saja. Oh, oke, dari Pak Agung. Pak Agung. Sepertinya ada dua, ada banyak. Mungkin dua saja juga nggak apa-apa deh. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Agung Aljarbari dari Lazuardi Global Compassionate School. Apa strategi kalian dalam membantu sekolah jika sekolah melakukan pembelajaran tatap muka?
Mungkin saya persilahkan Panji menjawab pertanyaan dari Pak Agung. Membantu pembelajaran tatap muka ya. Membantu pembelajaran tatap muka, saya pemberitahuan aja sih, kayak ngasih tahu info-infonya, kita harus menggunakan apa, kayak masker, sanitizer, mungkin buku, alat tulis, seperti itu aja. Oh, baik, terima kasih Panji. Mungkin sekarang kita bisa lanjut dijawab oleh Namira. Saya persilahkan. Menurut saya jawabannya hampir sama kayak Panji. Mungkin kalau misalnya tatap muka, kita bisa ngadain program yang correlates dengan health. Jadi kita bisa ngumpulin semua siswa atau kita bisa bikin poster atau sesuatu program yang memotivate siswa-siswa untuk stay safe and how to keep their health well. Baik, terima kasih. Sepertinya kamu sangat mementingkan apalagi health kepada siswa-siswa yang lain tentunya. Of course, in this very very hectic pandemic, of course. Mungkin kita sekarang bisa mempersilahkan untuk Anin menjawab pertanyaan apa strategi kalian dalam membantu sekolah jika sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Strategi saya dalam membantu sekolah jika melakukan pembelajaran tatap muka adalah saya akan tetap menghimbau anak-anak untuk tetap memakai masker dan memakai hand sanitizer, dan apabila COVID-19 telah berkurang, saya akan membuka kembali ekskul ya untuk menambah organisasi sekolah. Baik, terima kasih. Sepertinya kita masih mempunyai banyak waktu ya. Ternyata kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua dari audiens. Sepertinya kita ada pertanyaan dari Ketua OSIS SMP Lazwadi Global Compassionate School. Saya persilahkan untuk Ibu Aisyah. Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Sangat terdengar. Oke. Baik, terima kasih. Aku mau nanya ini untuk para panelis. Apa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk para penerus pengurus OSIS ke depannya? Ya, silakan. Baik, terima kasih Aisyah. Pertanyaan ini bisa dijawab oleh Gladys. Masukan yang ingin saya berikan kepada sekolah dan OSIS generasi selanjutnya adalah agar mereka tetap semangat dan tekun dalam menjalani setiap kegiatan. Karena semua yang kita lakukan dalam OSIS pada saat ini bisa menjadi bekal dan juga pelajaran di kemudian harinya. Baik, terima kasih Gladys untuk jawabannya. Mungkin lalu kita persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah. Oke, ini ada beberapa pesan untuk yang OSIS. Yang pertama itu, menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam berorganisasi dan menjalankan kepengurusan, apalagi di masa pandemi COVID gini. Pertama kali saya berpikir menjadi ketua OSIS dalam bagaimana mencapai janji yang saya sampaikan saat pemilihan. Namun dengan berjalannya waktu, saya belajar bagaimana bergerak bersama. No left behind dalam menyukseskan program-program kerja di OSIS. Berbagi pekerjaan dan mendengarkan situasi dan kondisi teman dan pengurus OSIS merupakan kunci kesuksesan kepengurusan OSIS. Dan lagi ada mengidentifikasikan dan pembagian tugas yang lebih jelas dan rinci kepada anggota dengan tetap menghitung akses dan fasilitas pengurus. Dengan kondisi pandemi COVID kayak gini, itu pun faktor yang perlu dilihat oleh seorang pemimpin. Jangan lupa belajar dari kesalahan dan terus belajar memperbaiki. Itu pesan saya untuk para OSIS ke depan. Baik, terima kasih. Sepertinya kamu sudah kayak udah envision for the next generation gitu ya. Kamu sangat keren untuk apa sih ya istilahnya? Membekali. Nah, itu tadi. Nah, sekarang untuk panelis ketiga saya persilahkan untuk Nuha menjawab pertanyaan dari Aisyah. Oke, sebelumnya aku maaf banget ini aku tadi tiba-tiba keluar. Boleh bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, untuk Aisyah saya persilahkan mengulang pertanyaannya. It's okay, kadang-kadang kita juga suka ke diskon.
Jadi aku nanya apa pesan yang ingin kalian sampaikan untuk penerus pengurus OSIS ke depan? Jadi for the next generation of OSIS apa yang kalian sampaikan? Oke, thank you Aisyah. Pesan untuk penerus OSIS, aku harap bisa lebih baik dari OSIS yang semester kemarin. Dan juga semoga ide-ide lebih dijalankan dan lebih antusias juga. Terima kasih. Connect dikit-dikit ya. Oke, baik. Sekarang kita ada pertanyaan dari salah satu guru SMP Lazio di Global Compassionate School. Untuk Miss Mary, saya persilahkan untuk memberi pertanyaannya. Atau saya bacakan saja? Dibacakan saja, Safira. I think that's thank you. Alright. Untuk pertanyaan dari Miss Mary, bagaimana kalian menanggapi kritik yang masuk mengenai kepemimpinan ataupun kalian secara personal? Ini sangat personal sekali ya pertanyaannya. Mungkin saya persilahkan untuk Tasya, saya persilahkan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan kritik atau masukan dari orang lain, orang-orang di sekitar saya, itu yang pertama saya sangat berterima kasih karena dalam proses menjadi seorang pemimpin pasti banyak hal dan pasti banyak juga sesuatu yang perlu kita butuhkan untuk mengoreksi diri kita karena kedepannya untuk menjadi seorang pemimpin itu banyak sekali yang akan kita korbankan. Memang karena kalau kita jadi pemimpin itu tuh jadi jangan takut kalau misalnya menjadi tempat untuk disalahkan orang, terus juga untuk mendapatkan kritikan karena untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, mulanya kita mendapatkan masukan dari orang-orang yang sekitar dan dari masukan yang kita terima, yang kita dapat, itu juga tergantung dari bagaimana kita menyikapi masukan yang diberikan tersebut. Kalau misalnya kita menyikapinya dengan baik dan menjadikan pembelajaran, tentunya itu akan sangat membantu untuk membentuk kita sebagai seorang pemimpin yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Tasya. Wow, that was very ya sih benar kalau misalnya jadi pemimpin itu tuh kita harus benar-benar mendengar dan kita tuh we can't just kayak oh enggak aku tuh yang paling benar, itu bad leadership, it's called being bossy. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Namira menjawab pertanyaan ini. Yeah, so as a leader, tadi I'm gonna take Safira's word. Aku agree banget dengan leader itu harus mendengar. Soalnya, of course, as someone who is don't take this literally, tapi kayak as someone who is atau who is ordered to coordinate a group atau yang nge-lead a team itu, of course kita harus selalu belajar untuk menjadi better every day dan kita harus mendengar opini-opini atau ya kritikan dari orang agar kita bisa improve setiap hari. Ya, itu dari saya. Thank you untuk Namira ya. Oke, sekarang panelis ketiganya saya pilih sebentar. Ini tidak apa tuh? Saya pilih untuk tadi Anin sudah belum ya? Tadi belum ya? Saya belum. Oh iya, saya persilahkan kembali. Saya setuju banget yang tadi udah disampaikan. Kalau ada orang yang mengkritik kita, kita harus menerimanya. Itu juga kan sebagai kita untuk mengoreksi diri kita juga, untuk memperbaiki. Kita juga kan bukan untuk menjadi perfect, kita harus rendah diri juga. Sama pokoknya kita harus gak boleh menjadi orang yang paling sempurna. Jadi kita harus itu aja, menerima kritik dari orang lain. Baik, terima kasih Anin untuk penjawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teacher Tandang.
Saya persilakan Teacher Tandang untuk memberi pertanyaannya. Baik, Atau mau terima saya kasih bacakan? banyak. Terima kasih banyak Oh iya. kakak-kakak. Biar semangat, kita beri tepuk tangan dulu untuk para panelis kita yang keren-keren, luar biasa. Ya, ini acara kalian memang dengan gaya kalian ya. Baik, ini Teacher Tandang mau dijawab oleh semua ya, oleh calon penerus bangsa ini. Biasanya kalau OSIS atau ketua OSIS itu kalau dia mau menjadi seorang ketua OSIS pasti menjual program-program. Ya, program-program yang dijual ketika kampanye, kemudian program-program itulah yang membedakan antara satu ketua OSIS dengan ketua OSIS yang lain ya. Sini ada 7 panelis dan semuanya adalah ketua OSIS, pasti mempunyai program-program yang keren-keren. Mana yang akan kalian prioritaskan, memiliki program yang banyak atau mengeksekusi program yang ada, ya mana yang kalian akan prioritaskan, memiliki program yang banyak atau eksekusinya yang kalian akan lakukan. Jadi misalkan kalau di sekolah itu ada program sekolah, ada program kalian, atau program ketua OSIS sebelumnya, mana yang kalian utamakan, banyak programnya atau eksekusinya. Terima kasih banyak. Coba satu-satu aja nanti. Baik, terima kasih untuk Pak Tandang pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini saya persilahkan kepada Panji untuk menjawab. Kalau saya pribadi, saya akan mengambil ke eksekusinya ya. Karena ya banyak sih, seperti saya melakukan ini, bentar. Kayak saya tuh membuat program Big Brother and Sister, jadi ada anak SD sama SMP, jadi satu, apa namanya, ikut Zoom, habis itu kita membuat kayak lomba, seperti itulah, buat lomba cerdas cermat. Baik, jadi kamu lebih ke mengeksekusi sebuah program dulu daripada nambah numpuk stockpiling, benar sih. Mungkin bisa dilanjutkan kembali untuk panelis. Sebentar, untuk Gladys saya persilahkan. Saya pribadi memilih eksekusi program untuk lebih banyak. Saya lebih memilih mengeksekusi karena terjadinya program itu adalah sesuatu yang bisa diingat oleh teman-teman dan juga bisa menjadi pelajaran, dan juga kan kalau kebanyakan program tanpa memiliki arti yang sebenarnya, memiliki arti yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang lain, itu tidak mendapatkan arti yang sebenarnya, jadi tidak terlalu berguna juga sih. Karena semua yang kita buat harus memiliki arti yang mendalam untuk setiap orang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Gladys. Kita masih mempunyai 15 menit. Mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi, bisa mengangkat tangannya lewat reactions atau saya mau ada salah satu murid kelas 8. Apakah Kanza ingin menyampaikannya atau ingin dibaca? Dibacain aja, Kak. Oke. Oke. Dari Taskia Kanza. Taskia Kanza ini murid kelas 8 dan juga anggota OSIS. Dia bentar lagi pemira. Jadi pertanyaannya, saya mau bertanya, kebetulan saya nyalon sebagai ketua OSIS untuk tahun ini. Kira-kira saran apa yang bisa diberikan untuk saya, untuk Kanza? Mungkin kalian ada yang mempunyai apa tuh ya, istilahnya advice for her. Untuk panelis pertama, saya persilahkan untuk Namira. Saya persilahkan. Terima kasih. Okay, first I just want to say mungkin at sometimes kalau kita mungkin ngerasa kurang pede atau gimana gitu, just want to say don't be hard on yourself and don't pressure yourself. Semuanya bakal berjalan lancar. Kamu nggak sendirian, kamu ada kakak pembinanya, ada guru yang bisa bantu, terus juga ada banyak teman-teman member OSIS yang bisa ngebantu kamu kalau misalnya ada masalah. Jadi ya aku bilangnya jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri.
because you have everyone, and don't be scared to ask for help because that's basically what teams are for. Semangat! Baik, terima kasih untuk advice-nya ya dari Kak Namira. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk Rama menjawab pertanyaan dari Kanza. Oke, sarannya ada Silakan. banyak ya. Untuk pesannya tadi saya udah itu lagi, tapi saya ulang lagi. Kalau Anda ingin menjadi ketua OSIS itu pertama Anda harus tahu limit kamu itu ada di mana. Jadi misalnya ya, anggota-anggota kalian, mereka itu punya skill di sini, di sini, di sini. Kamu harus tahu kelemahan mereka juga apa aja, biar kamu bisa tahu gitu tugasnya itu seharusnya kemana. Dan jangan, kalau program itu terkadang jangan terlalu pikir besar-besar lah. Karena kadang kalau terlalu besar itu belum tentu anggota kamu bisa laksanain. Atau kebanyakan ya budgetnya lah, atau fasilitasnya kurang, kayak gitulah. Ya, kamu juga, jadi sarannya itu jadi pemimpin yang baik. Kamu either kalau setelah acara, kamu itu coba cari masalahnya di mana, dan kamu pelajarin lagi seharusnya seperti apa. Dan lagi pelajarilah semua anggota-anggota kamu, identifikasi kayak gimana, skillnya di mana, kelemahannya di mana, mencari solusi untuk mereka untuk mengatasi masalah-masalahnya, dan lagi bekerja sama. Dan Baik, pede, terima please, kasih. jangan malu-malu, pede. Kamu itu ketua, kamu terkadang harus membuat anggota kamu itu semangat gitu. Dan buat kayak sedikit seru lah, jangan terlalu bosan-bosan gitu, kadang diem doang gitu. Kalau pengen ada program progresnya jalan tapi diem, terkadang mungkin nggak tahu kan progresnya di mana aja. Dan kemungkinan kelas atau WhatsApp OSIS gitu sepi. Itu saja dari saya. Wow, terima kasih advice-nya Kak Rama. Saya manggil Kak, saya addressing ke Kanza. Jadi ya mungkin itu saja Kanza dari ketua OSIS dari mungkin dari SMP lain. Ya, tentunya kamu juga harus pede, semangat. Sebagai ketua pasti kita harus punya charisma istilahnya. Ya, mungkin sudah 14.20. Wow, akhirnya kita sudah mencapai penghujung acara OSIS Talks 2021 ini. Nah, terima kasih untuk panelis-panelis hari ini. Ada Anin, ada Gladys, ada Namira, ada Tasya, ada Rama, ada Nuha, dan ada Panji yang dari SMP-SMP dari berbagai macam daerah. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang, dan juga terima kasih untuk penonton-penonton yang, wow, tadi sih ada 190, terus sekarang ada 160. Terima kasih sudah menghadiri acara OSIS Talks hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada kesalahan dari kami, OSIS SMP Lazuardi Global Compassionate School. Kalau misalnya seperti itu, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Safira dan para panelis. Good job Kakak OSIS. Good Terima luck. kasih. Terima kasih Kuyul. Terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali. Sukses. Salam sehat selalu. Berbagi ya Bu, saling menginspirasi. Anak-anak keren. Baik, makasih Bu Yun. Saya pamit, Bu Yun. Iya Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih Bu Yun. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Tanda. Terima kasih Bu Tanda. Ingin Pak Arya. Thank you. Iya. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih banyak Pak Arya. Terima kasih banyak Terima para kasih Bu ibu. Petra. Guru dari Lampung Sama-sama, juga Bu terima Yun. kasih banyak. Ini ada Bu Sita. Terima kasih Pak Tanda. Terima kasih banyak Bu Petra. Reva, terima kasih ya. Keren banget. Assalamualaikum. Salam dadah. Terima kasih banyak Bu Tessa. Abisena, Ada Tessa. Hai Tessa. Tahun depan katanya mau di Abisena katanya.
Yang mana yang mau dia? Udah kabar Udah ya, pamit ya. Ya, Makasih ya, Bu semua. Irma. ya panelisnya keren. Bu Bu Irma, Irma, terima kasih Bu Irma. Sudah hadir. Makasih Mbak Tanda. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Iya, Irma. sama-sama. Pak Mirhan, Ya, Bu terima Yun. kasih juga. Iya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Guru. Alhamdulillah. Tim OSIS Top luar biasa dengan semua. Sukses, sukses. Keren. Aduh, that was so saya fun. mau minta maaf nih ke anak-anak Bu Yuni, selama 2 hari ini saya menjadi orang yang menyebalkan. Mohon maaf. Enggak kok. Kan Enggak demi kelancaran acara ya, Fir. Iya. Mohon maaf ya Aisyah. Ini baby mana baby ada di